SMP Islam Al-Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kembali lagi bersama saya dalam pelajaran fikih. Kali ini kita akan membahas tentang bab 4, syarat serta rukun umroh dan haji. Syarat umroh dan haji. Syarat umroh dan haji terdiri dari 6 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua, baligh. Apa yang dimaksud dengan baligh? Baligh adalah laki-laki dan perempuan yang telah beranjak dewasa atau baligh dapat diketahui melalui beberapa tanda, antara lain telah bermimpi basah, tumbuh bulu di sekitar kemaluan, khusus bagi perempuan dia telah haid. Kemudian berakal, yaitu yang sehat akalnya, tidak gila. Kemudian yang keempat, mampu sampai di Mekah. Mampu di sini adalah mampu dari segi harta dan fisik untuk menunaikan haji. Adapun orang yang mampu dari segi harta namun tidak memiliki fisik yang kuat, baik karena sudah tua atau karena sakit yang menahun, maka tidak ada kewajiban haji atasnya. Kemudian yang kelima, bagi wanita wajib didampingi mahram. Seorang wanita yang hendak bepergian termasuk melaksanakan haji atau umroh wajib didampingi oleh mahramnya. Mahram di sini bisa kakek, ayah, paman, suami, adik laki-laki, anak laki-laki, keponakan laki-laki, cucu laki-laki maupun cicit laki-laki. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusafir al-mar'atu illa ma'adi mahramin wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun. Seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali dengan mahramnya, dan tidak boleh seorang laki-laki masuk kepadanya, yaitu masuk ke dalam rumahnya, illa wa ma'aha mahramun, kecuali terdapat mahram bagi perempuan tersebut. Faqala rajulun, berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaishin kada wa kada wa imraati turidul hajja. Faqala ukhruj ma'aha. Berkata seorang laki-laki, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin sekali keluar bersama pasukan ini dan itu, yaitu maksudnya dia ingin berjihad, dan istriku ingin melaksanakan haji. Maka Rasulullah menjawab, ukhruj ma'aha, pergilah kamu bersama istrimu untuk melakukan haji. Syarhul hadis, penjelasan hadis tersebut, al-mahramu lin nisa'i alladhi yajuzu lahu an-nadharu ilaiha wal khalwatu biha was-safaru biha. Mahram bagi perempuan adalah yang dibolehkan padanya nadhar, yaitu yang dibolehkan seorang nadhar, yaitu melihat kepadanya dan berduaan dengan perempuan tersebut dan bersafar dengannya, yaitu dengan perempuan tersebut. Huwa kullu man haruma nikahuha alaihi ala wajhi ta'bidi bisababin mubahin, adalah setiap orang yang diharamkan menikahinya hukum selama-lamanya
dengan sebab yang dibolehkan, yaitu maksudnya hukum menikahi wanita tersebut tidak boleh selama-lamanya meskipun dengan sebab yang dibolehkan, yaitu yang dimaksud dengan mahram. Contohnya seperti ayah, anak laki-laki, keponakan laki-laki, keponakan dari saudara laki-laki, dan keponakan dari saudara perempuan. Wal ammi wal khali, paman laki-laki dari pihak laki-laki dan paman dari pihak perempuan, dari pihak ibu ya. Wal am adalah paman dari pihak bapak. Wal khal adalah paman dari pihak ibu. Wa ma li dzalika minar rijali alladzi tuharramu alaihim al-mar'atu tahriman mu'abbadan, dan yang lain sebagainya dari jalur laki-laki yang diharamkan bagi seorang wanita laki-laki tersebut untuk menikah tahriman mu'abbadan, selama-lamanya. Wal mar'atu la yahillu laha as-safaru duna ahadin min haula'il maharimi, dan seorang wanita tidak halal, yaitu tidak boleh baginya safar tanpa seorang pun kecuali dengan mahram dari yang telah disebutkan tadi. Dalla ala dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hal tersebut ditunjukkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin, tidak boleh seorang perempuan bersafar kecuali dengan mahramnya. Wa kadza la yahillu an yadkhula 'alaiha rajulun, demikian pula tidak boleh seorang laki-laki masuk ke dalam rumahnya, ay yakhluwa biha, atau berduaan dengannya, illa ma'a ahadu maharimiha, kecuali dengan salah satu mahramnya. Karena menutup setiap perkara yang menyampaikan kepada kemudharatan maqsadun syar'iyyun adalah maksud dari syariat. Wa fi man'il safari wal khalwati ma'an nisa'i al ajnabiyyati, dan di dalam larangan bersafar dan berduaan dengan perempuan ajnabiyah atau perempuan asing, saddun lidzara'i la tuhsa, adalah menutup segala jalan yang menuju kemurodatan yang tidak bisa dihitung. Wa man'un li fitnatin nisa'i, dan larangan untuk terhindar dari fitnah perempuan, allati hiya asyaddu fitnatin 'ala rijali, di mana fitnah perempuan adalah fitnah paling kuat, paling besar bagi laki-laki. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Kemudian yang keenam adalah terbebas dari masa tunggu atau iddah bagi wanita yang diceraikan. Seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya tidak boleh melaksanakan haji atau umroh sampai masa tunggunya atau iddahnya selesai. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mikot haji dan umroh. Mikot adalah ketentuan waktu dan tempat yang ditetapkan syariat untuk melaksanakan haji dan umroh. Ada dua macam mikot, yaitu yang pertama mikot zamani dan yang kedua mikot makani. Mikot zamani yaitu waktu-waktu untuk memulai ihram haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun dalam ibadah umroh tidak ada ketentuan waktu pelaksanaannya. Seseorang boleh berumroh kapan saja ia kehendaki sepanjang tahun. Kemudian maksud dari mikot makani yaitu tempat-tempat yang telah ditentukan oleh syariat untuk mengawali ihram, yaitu memakai pakaian ihram bagi jamaah haji dan umroh, yaitu diantaranya Yalamlam, mikotnya penduduk Yaman; Juhbah, mikot bagi penduduk Syam, Maroko dan Mesir; kemudian
Dzul Hulaifah atau Bir Ali, mikot bagi penduduk Madinah, berjarak 450 km dari Mekah. Kemudian Datu Irq, mikot bagi penduduk Irak. Selain berlaku bagi penduduk negara-negara di atas, mikot-mikot tersebut berlaku juga bagi jamaah haji atau umroh yang melintasinya. Kemudian rukun umroh. Rukun umroh hampir mirip dengan rukun haji. Bedanya hanya satu, tidak ada wukuf di Arafah. Rukun umroh tidak boleh ditinggalkan, yaitu harus dilaksanakan, sebab jika tidak dilaksanakan maka umrohnya tidak sah. Di antara rukun umroh adalah yang pertama, ihram. Ihram di antaranya adalah mandi selayaknya mandi junub dan mengenakan wewangian pada badan, bukan pada pakaian ihram. Wanita yang sedang haid pun dianjurkan mandi dan memakai wewangian di badan. Kemudian yang B, mengenakan pakaian ihram, yaitu berupa dua helai kain yang tidak berjahit untuk menutupi badan bagian atas dan bagian bawah, dengan kepala yang terbuka bagi pria, sedangkan bagi wanita tetap dengan pakaiannya secara lengkap sebagaimana disyariatkan. Kemudian yang ketiga yaitu C, berihram, niat melaksanakan ibadah umroh dari mikot tempat jamaah umroh mulai melakukan niat. Jamaah umroh Indonesia yang berangkat langsung menuju Madinah, mikotnya mengikuti mikot penduduk Madinah, yaitu di Dzul Hulaifah. Sedang jamaah umroh yang berangkat menuju Mekah, maka mikotnya adalah Yalamlam, yaitu ketika mereka masih berada di dalam pesawat sehingga ihramnya dibantu dengan informasi dari awak pesawat. Kemudian yang D, jamaah umroh yang mikotnya di Madinah, Dzul Hulaifah, disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat karena keutamaan lembah yang bernama Wadi Aqiq. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud, bukan sholat karena ihram. Redaksi Arabnya yaitu Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam biwadi al-Aqiq yaqul atani lailata atin min rabbi faqala salli fi hadzal wadi al-mubarak wa qul umratan fi hajjatin. Salah seorang sahabat berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Wadi Aqiq berkata, telah datang kepadaku salah seorang utusan dari Robku, dari sisi Robku. Maka dia pun berkata, Sholli fi hadzal wadi al-mubarak, solatlah di lembah yang diberkahi ini. Waqul, dan katakan, umrotan fi hajjatin, umroh dan haji secara bersamaan. Penjelasan hadis tersebut adalah yubayyinun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anahu atahu atin ay Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya telah datang kepadanya seorang utusan yaitu Jibril, ay Jibril. Faqala lahu sholli fi hadzal wadi al-mubarak. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah di lembah yang diberkahi ini, ay sholli raq'atail ihrami fi wadil aqiq, atau salatlah 2 rakaat ihram di Wadil Aqiq, di lembah Aqiq. Wa wasafahu bil barakah, dan Jibril mensifati Wadi Aqiq dengan barakah, lianna hadzal madinah yastabshiruna bihi idza sala, karena penduduk Madinah bergembira dengan Wadi Aqiq apabila sala, dia mengalirkan air. Bila Wadi Aqiq itu mengalirkan air. Wa yastadilluna bihi ala ghazaratil amtar, dan menjadikan Wadi Aqiq itu untuk menampung air hujan yang lebat. Kemudian yang E, mengucapkan ihram umrah.
labbaik Allahu umratan, aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan mengerjakan umroh. Kemudian yang F, setelah mengucapkan niat umroh, seseorang tidak boleh mengerjakan larangan berikut. Yang pertama, melakukan hubungan suami istri dan segala hal yang mengundang ke arah itu, berbuat maksiat, perdebatan yang batil, mengenakan pakaian berjahit dan penutup kepala bagi pria, mengenakan wangi-wangian, mencukur rambut, memotong kuku, berburu binatang buruan darat, meminang seorang wanita, melakukan akad nikah. Kemudian yang G, memperbanyak membaca talbiyah dengan mengeraskan suara. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, yang artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji dan nikmat hanyalah milikmu, begitu pula kerajaan, tidak ada sekutu bagimu. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Hentikanlah ucapan talbiyah setelah sampai di Makkah, dan berwudulah ketika hendak memasuki Masjidil Haram. Didahulukan kaki kanan sambil mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, semoga selawat tercurah atas Muhammad. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Yang B, mengangkat kedua tangan ketika melihat Ka'bah dan berdoa dengan doa yang dikehendaki, atau membaca Allahumma antas salamu wa minkas salamu fahayyina rabbana bisalam. Ya Allah, Engkau adalah yang maha selamat dan darimulah segala keselamatan, maka hidupkanlah kami wahai Rabb kami dengan penuh keselamatan. Kemudian yang C, menuju Hajar Aswad lalu mengusapnya dengan tangan kanan, kemudian menciumnya jika memungkinkan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Jika semua itu tidak memungkinkan, cukup memberi isyarat dengan tangan kanan ke arahnya sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian yang D, bertawaflah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran dengan menjadikan Ka'bah di sebelah kiri posisi kita dan dimulai dari Hajar Aswad. Kemudian yang E, ketika tawaf bahu bagian kanan terbuka bagi laki-laki. Kemudian yang F, berlari-lari kecil pada 3 putaran. Pertama dari Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani, dan berjalan biasa dari Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. G, berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. H, mengusap Rukun Yamani jika memungkinkan tanpa membaca Allahu Akbar dan tidak menciumnya. Dan jika tidak memungkinkan, tidak diisyaratkan untuk memberi isyarat. I, berdoa di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa neraka. Setelah tawaf disunahkan menutup pundak kanan dan menuju lokasi makam Ibrahim sambil membaca Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim tempat sholat. Yang dimaksud dengan makam di sini adalah bukan makam, tapi tempat Nabi Ibrahim dulu berdiri ketika membangun Ka'bah kembali setelah Ka'bah hancur. Kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim tersebut jika memungkinkan, sekalipun agak jauh darinya. Seandainya tidak memungkinkan juga, maka 2 rakaat ini dapat dikerjakan di lokasi manapun di sekitar Masjidil Haram. Bacalah surat Al-Kafirun pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah. K, minum air zam-zam dan menuangkan airnya ke atas kepala. Kembalilah ke Hajar Aswad lalu berusahalah menciumnya jika memungkinkan, atau cukup dengan memberi isyarat dengan tangan ke arahnya sambil bertakbir. Kemudian yang ketiga adalah sa'i.
Berjalanlah ke arah bukit Sofa. Jika telah mendekatinya, disunahkan membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Sofa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Abda'u bima bada'allahu bih. Aku memulai dengan apa yang Allah memulai darinya. Kemudian naik di atas bukit Sofa hingga melihat Ka'bah jika hal itu memungkinkan, lalu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Yang artinya, Ya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Kepunyaannya segala kerajaan dan hanya miliknya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Dia telah memenuhi segala janjinya, menolong hambanya dan mengalahkan berbagai pasukan tentara musuh sendirian. Kemudian berdoalah kepada Allah dengan doa yang dihendaki sambil mengangkat kedua tangan. Kemudian mengucap bacaan di atas, yaitu poin B, lalu berdoa kepada Allah dengan doa yang dikehendaki sambil mengangkat kedua tangan. Kemudian mengulang bacaan. Berjalanlah ke bukit Marwah dan berlarilah di antara dua pilar hijau. Saat itulah disunahkan membaca doa Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ya Rob, ampunilah dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Kemudian ketika di Marwah disunahkan melakukan seperti yang dikerjakan di Sofa, mulai dari menghadap ke kiblat, bertakbir dan mentauhidkannya serta berdoa. Selanjutnya, sa'i dilakukan secara berulang-ulang sebanyak 7 kali, yakni dari Sofa dan diakhiri di Marwah. Jika hendak keluar dari Masjidil Haram, didahulukanlah kaki kiri seraya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, semoga selawat tercurah kepada Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan karuniamu. Kemudian mencukur habis rambut hingga gundul, karena yang demikian lebih utama atau afdol. Boleh juga dipotong sebagiannya. Adapun bagi wanita, dipotong rambutnya sedikit saja. Keempat rukun umroh ini sekaligus menjadi tata cara dalam mengerjakan umroh. Hanya ditambahkan di dalamnya mengenai disunahkan untuk memperbanyak doa dengan doa-doa yang dikehendaki dan mudah dihafal. Bahkan diperbolehkan membaca Al-Quran. Kemudian rukun haji. Rukun haji adalah salah satu ibadah di dalam Islam yang memiliki rukun. Di antara rukun haji tersebut adalah sebagai berikut. Ihram. Ihram adalah berniat untuk melaksanakan seluruh manasik haji sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Tata cara ihram ini sama seperti tata cara ihram untuk umroh, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, hanya saja berbeda dalam melafadzkan niatnya. Niat untuk haji ifrad, labbaika hajjan, artinya aku memenuhi panggilanmu. Niat untuk haji qiran, labbaika umrotan wa hajjan, aku memenuhi panggilanmu untuk umroh dan haji. Niat untuk haji tamattu', labbaika umrotan wa mutamatti'an biha ilal hajj, aku memenuhi panggilanmu untuk umroh yang kemudian dilanjutkan dengan haji. Setelah itu perbanyaklah doa talbiyah, yaitu labbaika Allahumma labbaika, labbaika la syarika laka, labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, sesungguhnya segala pujian dan kenikmatan dan kerajaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Kemudian yang kedua, rukuf di Arafah, yaitu berdiam diri di wilayah Arafah dengan niat wukuf.
Wukuf adalah artinya berdiam diri, yang dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah pada siang hari sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang ketiga adalah tawaf ifadah, yaitu mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan yang terakhir adalah sa'i, yakni berjalan di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah dengan niat beribadah kepada Allah. Demikian pembelajaran fikih untuk kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.